Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giva Gaitsa, NIM 2002-07096 dari jurusan Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai teori kepribadian eksistensial Rollo May, yang dimana video ini saya susun untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Kepribadian 2 dengan dosen pengampu Bu Irianti. Sebelumnya, adakah yang tahu apa itu yang dimaksud dengan eksistensial? Jadi, eksistensial adalah suatu proses manusia untuk mencari arti kehidupannya, sekaligus juga mendapatkan kebebasan untuk bertindak dan bertanggung jawab atas tindakannya. Rollo May adalah seorang tokoh psikologi yang terkenal sebagai representasi dari gerakan eksistensial di negara Amerika. May meyakini bahwa manusia dapat mencapai kesehatan psikologis yang baik hanya apabila mereka mampu mencapai suatu inti yang tidak disadari dari eksistensi mereka. Jika kalian penasaran tentang bagaimana teori kepribadian eksistensial secara lebih lanjut dari tokoh Rollo May ini, yuk mari kita simak video penjelasan ini. Nah, di sini adalah semua bagian-bagian yang akan saya bahas di dalam video ini. Baik, mari kita mulai dengan biografi Rollo May. Pemahaman materi kepribadian eksistensial ini akan lebih mudah dipahami apabila kita mengetahui terlebih dahulu siapa itu Rollo May. Rollo May lahir pada tanggal 21 April 1909 di Ada, Ohio. Selama masa mudanya, ayah May merupakan seorang sekretaris dari Young Men Christian Association yang sering berpindah-pindah. Sedangkan Ibu May seringkali menghiraukan keenam anaknya untuk merawat dirinya sendiri masing-masing. Akibat dari perselisihan keluarganya itu, May seringkali pergi ke Sungai Clare sebagai tempat pelariannya yang tenang dan sekaligus juga menjadi temannya. Setelah waktu berputar, May mulai kuliah di Michigan State University, di mana ia mengambil jurusan bahasa Inggris. Kemudian May pindah ke Universitas Oberlin College, di mana ia mendapatkan gelar sarjana di tahun 1930. Namun saat menginjak umur 30 tahun, May mengidap penyakit tuberkulosis dan menghabiskan 3 tahun hidupnya di dalam sarana sanitarium di negara New York. Setelah May pulih dari penyakitnya, ia menulis disertasi mengenai kecemasan dan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1950, diterbitkanlah judul buku The Meaning of Anxiety. 3 tahun kemudian, pada tahun 1953, May mengedarkan karya tulisnya dengan judul Man's Search for Himself, yang memberikannya pengakuan tidak hanya daripada profesional psikologi, namun juga di antara orang-orang berpendidikan lainnya. Baik, yang selanjutnya adalah konsep dasar eksistensi. Menurut Rollo May, konsep dasar eksistensialisme ini terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu being in the world dan non-being. Being in the world dalam bahasa Jerman, Dasein, berarti manusia hadir atau berada di dunia dan menampakkan dirinya sendiri sebagai subjek yang sadar, aktif, dan juga berproses. Manusia mengalami tiga bentuk being in the world yang terjadi secara bersamaan, yakni yang pertama Umwelt, merupakan dunia objek atau hukum alam yang berupa dorongan biologis dalam diri seseorang seperti rasa lapar, dorongan untuk tidur, serta fenomena alam seperti kelahiran dan kematian. Lalu yang kedua Midwelt, merupakan hubungan sosial seseorang dengan orang lain seperti rasa menghormati, menghargai, dan cinta dengan orang lain. Lalu yang ketiga, Eigenwelt, merupakan hubungan dengan diri sendiri yang mencakup kesadaran pada diri sendiri dan memahami siapa sih diri kita sendiri saat berhubungan dengan dunia kebendaan dan dunia manusia. Menurut May, orang-orang yang sehat adalah orang yang dapat menjalankan hidupnya dalam Umwelt, Midwelt, dan Eigenwelt secara bersamaan dan seimbang. Mereka juga mampu untuk beradaptasi dengan dunia alam, berhubungan dengan orang lain sebagai manusia, dan mempunyai kesadaran yang antusias atas apa arti dan dari semua pengalaman hidup mereka. Lalu, yang kedua adalah non-being. Yang dimaksud dengan non-being di sini adalah suatu bentuk ketakutan manusia akan ketiadaan atau kehampaan, atau nothingness. Ketakutan atas kematian atau non-being juga seringkali memprovokasi diri kita sendiri untuk hidup secara defensif dan menerima lebih sedikit dari kehidupan daripada apa yang kita dapatkan. Apabila kita mengkonfrontasikan masalah ketidakadaan atau non-existence kita. Lalu,
Olomei membahas mengenai kecemasan. Nah, tadi kita kan sudah membahas nih mengenai salah satu konsep eksistensialisme, yaitu non-being. Sekarang mari kita pelajari apa itu kecemasan menurut May. Olomei mendefinisikan kecemasan atau anxiety sebagai suatu kondisi subjektif ketika seseorang menyadari bahwa eksistensinya dapat dihancurkan dan ia dapat menjadi bukan apa-apa atau nothing. May juga menerangkan bahwa kecemasan dapat terlahir dari kesadaran atas non-being seseorang atau dari ancaman atas nilai-nilai yang dianggap penting untuk eksistensi seseorang yang pada akhirnya dapat berakibat pada stagnasi atau kehancuran serta pertumbuhan dan perubahan dalam diri seseorang. Selanjutnya, May membagikan kecemasan ini ke dalam dua tipe, yakni kecemasan normal dan juga kecemasan neurotik. Kecemasan normal merupakan respon kecemasan terhadap situasi tertentu yang timbul dengan wajar. Misalnya, saat kita ingin mengikuti ujian akhir semester pada minggu pertama. Nah, pasti akan timbul suatu kecemasan yang menggebu-gebu. Namun, setelah kita menyelesaikan ujian akhir semester tersebut, diri kita akan jauh lebih tenang dan kita akan karena kita sudah mengerjakannya sebaik dan semampu yang kita bisa. Sementara kecemasan neurotik merupakan respon kecemasan terhadap situasi tertentu yang timbul di luar kesadaran dan tidak stabil. Kecemasan neurotik ini biasanya berkaitan dengan trauma yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya saat kita mengalami peristiwa-peristiwa yang kelam di masa lampau. Contohnya peristiwa-peristiwa perundungan di sekolah, perceraian orang tua, kematian hewan peliharaan, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah rasa bersalah. Selain kecemasan, May juga menaruh perhatiannya terhadap aspek rasa bersalah dalam diri seseorang. Rasa bersalah menurut May akan muncul akibat seseorang menyangkal potensi dalam dirinya, gagal melihat dengan akurat kebutuhan diri sesamanya, ataupun lupa akan ketergantungannya dengan alam. May membagikan kecemasan ke dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama rasa bersalah atau rasa bersalah unwelt. Rasa bersalah unwelt lahir dari kurangnya kesadaran terhadap being in the world seseorang. Misalnya dengan berkembang pesatnya teknologi, apalagi dengan maraknya penggunaan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok, pengasingan di dalam lingkungan masyarakat sudah bukan jarang lagi untuk terjadi. Lalu ada rasa bersalah midwealth, yaitu merupakan rasa bersalah yang muncul dari ketidakmampuan kita untuk secara akurat memposisikan diri kita pada dunia orang lain. Misalnya, pernahkah kalian memiliki teman dekat yang jarang menceritakan permasalahannya, lalu suatu hari kita tiba-tiba melihatnya melamun seharian. Saat kita menawarkan diri untuk mendengarkan penyebab kesedihannya, dan kemudian ia menanyakan saran untuk menyelesaikan masalahnya, kita menjawabnya dengan ya yang sabar ya, nanti juga berlalu. Nah, teman kita justru diam dan esoknya menjadi lebih menjauhi kita. Hal ini menunjukkan bahwa terkadang usaha atau kata-kata yang kita berikan untuk seseorang yang sedang sedih justru kurang tepat, sehingga kita akan dijauhi atau justru hubungan kita dengan orang lain tersebut akan putus walaupun kita tidak menyadari kalau itu adalah salah kita. Lalu yang terakhir adalah rasa bersalah Eganwell. Rasa bersalah Eganwell ini, di mana rasa bersalah ini berakar dari hubungan kita dengan diri kita sendiri yang diakibatkan oleh kurangnya pemenuhan potensi dalam diri kita sendiri. Misalnya saat kita ingin tampil dengan memainkan alat musik gitar di suatu pentas musik. Pastinya kalian pernah kan merasakan gugup tampil di depan banyak orang. Nah, apabila rasa gugup ini sangat besar, lalu ditambah kita juga jadi lupa kunci-kunci gitar yang penting untuk memainkan musik-musik akibat dari kegugupan tersebut, maka bisa saja panitia acara pun akan menegur kita atau acara bisa saja dibatalkan. Nah, kegagalan ini lahir dari kurangnya kesiapan atau kematangan diri sebelum menampilkan potensi diri kita di depan publik. Sehingga hal ini membuat diri kita sendiri akan merasa bersalah karena sudah mengecewakan diri kita sendiri. Lalu selanjutnya, May menaruhkan perhatiannya juga terhadap aspek intensionalitas dalam diri seseorang, di mana menurut May, intensionalitas didefinisikan sebagai suatu struktur yang memberikan arti pada pengalaman dan selanjutnya membuat manusia dapat mengambil keputusan tentang masa depannya sendiri, baik itu secara sadar maupun tidak disadari. Tanpa adanya intensionalitas dalam kehidupan seseorang, mereka tidak dapat memilih atau bertindak berdasarkan pilihan hidup yang mereka miliki. Contohnya seperti seorang mahasiswa yang mengikuti perkuliahan,
tapi tidak serius menjalani perkuliahannya, misalnya karena hanya ingin kuliah demi mengikuti keinginan orang tua. Nah, maka ada kemungkinan yang besar bahwa mahasiswa tersebut akan memiliki nilai yang buruk sehingga menghambat kecepatannya untuk lulus juga. Sebaliknya, apabila mahasiswa memiliki tujuan dan motivasi yang jelas untuk lulus secepat yang bisa, maka ada besar kemungkinan ia juga akan lulus dari bangku kuliah. Lalu selanjutnya adalah kepedulian, cinta, dan keinginan. May berpendapat mengenai kepedulian, cinta, dan keinginan yang memiliki definisinya sendiri-sendiri. Kepedulian bagi May merupakan suatu bentuk perhatian terhadap orang lain dengan adanya anggapan bahwa pada kodratnya mereka adalah sesama manusia yang tidak sempurna, serta memahami rasa sakit, kesenangan, bersalah, dan kasihan dari orang tersebut. Sedangkan cinta didefinisikan oleh May sebagai suatu perasaan bahagia terhadap adanya kehadiran orang lain dengan menegaskan nilai serta perkembangan dari orang lain tersebut seakan-akan seperti dirinya adalah milik kita sendiri. Perlu diperhatikan bahwa tanpa adanya kepedulian di dalam dua orang, maka tidak mungkin ada cinta. Yang ada hanyalah kekosongan atau rangsangan seksual yang bersifat sementara. Lalu selanjutnya, keinginan diartikan oleh May sebagai kapasitas seseorang untuk mengatur dirinya sendiri agar sasaran hidupnya dapat tercapai. Adapun May menegaskan bahwa cinta dan keinginan perlu untuk dipersatukan walaupun tidak mudah, namun hal ini dijanjikan dapat membahagiakan kedua pihak di dalam hubungan interpersonal. May melanjutkan juga bahwa baik cinta dan keinginan, keduanya perlu memperhatikan aspek kepedulian, menuntut pilihan, mengimplikasikan tindakan, dan membutuhkan tanggung jawab yang besar. May juga mengemukakan pengkategorian cinta ke dalam 4 bentuk dalam tradisi barat. Yang pertama ada seks, yang merupakan aktivitas biologis yang dapat dipuaskan melalui hubungan seksual atau dapat juga merupakan suatu bentuk pemenuhan tekanan seksual lainnya. Menurut May, sewaktu dulu pasangan-pasangan melakukan hubungan seks dengan dipenuhi perasaan bersalah dan juga kecemasan karena memikirkan tanggung jawab dari perbuatan tidak sopan tersebut. Kini justru sebaliknya pasangan-pasangan melakukan seks supaya tidak merasa bersalah ataupun merasa cemas karena ingin dapat saling memuaskan satu sama lain. Lalu yang kedua ada eros. Eros ini merupakan hasrat psikologis seseorang untuk mendapatkan keturunan atau kreasi lewat persatuan dengan seseorang yang dicintainya. Lebih lanjutnya, May menjelaskan bahwa eros ini dibangun atas pondasi kepedulian yang kuat dan juga kelembutan di mana kedua pihak dalam pasangan mengalami kebahagiaan dan hasrat yang mendalam, serta keduanya merasa diperluas dan diperdalam oleh pengalaman-pengalaman cinta tersebut. May menyebut eros ini sebagai suatu penyelamat dari seks. Lalu yang ketiga ada philia. Berkaitan dengan eros, philia ini adalah sebuah pondasi dari eros di mana philia merupakan hubungan pertemanan yang bersifat intim tanpa adanya kegiatan seksual. Contoh dari hubungan philia ini adalah suatu rasa cinta yang secara pelan-pelan berkembang pada hubungan dengan saudara kandung ataupun teman lama. May menambahkan bahwa dalam hubungan philia ini tidak ada tuntutan khusus untuk berbuat apa-apa selain hanya menerima, mendampingi, dan menikmati momen kebersamaan. Lalu yang terakhir ada agape. Agape ini merupakan pondasi dari philia, di mana definisi agape ialah bentuk penghargaan untuk orang lain serta kepeduliannya atas kesejahteraan orang lain yang melebihi dari keuntungan apapun yang dapat diperoleh oleh seseorang dari hal tersebut. Agape ini juga oleh May disebut sebagai cinta yang tak terkecuali seperti cinta manusia kepada Tuhan penciptanya. Cinta ini tidak memperdulikan perilaku atau karakteristik dari orang lain atau disebut juga dengan tanpa syarat. Lalu selanjutnya, May berpendapat bahwa seorang individu yang sehat dapat merencanakan kebebasan mereka dan juga menghadapi segala macam takdir yang menimpanya. Penjelasannya adalah yang pertama kebebasan. May membagikan konsep kebebasannya ke dalam 2 bagian. Yang pertama, kebebasan eksistensial yang merupakan kebebasan untuk bertindak atas pilihan-pilihan hidup yang telah dibuat oleh seseorang. Contohnya seperti seorang muslim yang ingin membawa kedua orang tuanya berangkat haji ke Mekah dengan tujuan untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Lalu yang kedua, kebebasan esensial, yang merupakan kebebasan untuk menjadi sosok yang diinginkan oleh seseorang di kehidupannya di masa depan. Contohnya seperti seorang mahasiswa psikologi yang bercita-cita ingin menjadi psikolog klinis yang sukses dan berbasis agama Islam suatu saat nanti di masa depan.
Selain itu, takdir May mendefinisikan takdir sebagai sesuatu yang dirancang oleh alam semesta yang teraplikasikan lewat rancangan-rancangan yang telah kita buat. May lanjut menjelaskan bahwa takdir utama manusia adalah kematian. Namun dalam skala yang lebih spesifik, takdir kita ini mencakup karakteristik biologis lainnya seperti intelijensi, gender, ukuran, kekuatan, serta kecenderungan dari berbagai penyakit tertentu akibat dari gen. May juga menekankan bahwa takdir bukanlah berarti telah ditentukan sebelumnya atau preordain atau dituliskan sebelumnya foredoomed oleh Yang Maha Kuasa, melainkan tujuan kita, pemberhentian terakhir, dan atau target hidup kita. Lalu ada kekuatan mitos. May juga mengemukakan pendapatnya mengenai mitos dalam bukunya The Cry for Myth, di mana dalam buku ini May memfokuskan perhatiannya terhadap dampak yang kuat dari mitos atau mit pada individu atau budaya. May menganggap mitos bukanlah suatu hal yang salah, melainkan suatu sistem kepercayaan yang secara disadari maupun tidak disadari justru memberikan penjelasan atas masalah sosial dan pribadi. May percaya bahwa manusia berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya dalam dua level. Yang pertama, level pertama itu bahasa rasionalisme. Dan di level yang kedua, melalui mitos, di mana pada level ini pengalaman secara keseluruhan dari seseorang lebih penting dibandingkan akurasi empiris dari komunikasi. Lalu, Rollo May melihat psikopatologi sebagai suatu bentuk kurangnya komunikasi dan ketidakmampuan seseorang untuk mengetahui orang lain dan berbagi diri dengan mereka. Individu yang terganggu secara psikologis akan menyangkal takdir mereka sehingga secara tidak langsung mereka pun akan kehilangan kebebasannya. Mereka akan menghasilkan beragam gejala neurotik yang akhirnya semakin menyempitkan pandangan mereka terhadap dunia sampai pada ukuran yang bisa diatasi dengan mudah. Contohnya, pada pribadi yang memiliki gangguan kompulsif, mereka akan mengadopsi sebuah rutinitas yang bersifat kaku sehingga menganggap tidak perlu membuat pilihan baru lagi. Gejala neurotik ini juga bisa saja bersifat sementara, seperti ketika kita stres, lalu kita akan mengalami sakit kepala untuk waktu yang sebentar, karena dibantu dengan meminum air putih, ataupun istirahat, dan tapi bisa juga gejala neurotik ini bisa saja bersifat permanen, seperti pengalaman buruk yang kita alami sewaktu masa kanak-kanak yang dimana akan menghasilkan sifat ketidakpedulian, apati, dan kekosongan. Selanjutnya, untuk psikoterapi, May berpendapat tujuan utamanya adalah supaya membuat manusia merasa bebas. Di saat seseorang merasa lebih bebas dan lebih manusiawi, maka gejala-gejala neurosis biasanya akan hilang dengan sendirinya, di mana kecemasan neurotik akan terganti menjadi kecemasan yang normal, serta rasa bersalah neurotik juga akan terganti dengan rasa bersalah yang normal. Namun keberhasilan ini dianggap hanya sekunder saja, artinya tidak sepenting tujuan utama dari psikoterapi, yaitu untuk membuat pasien mengalami eksistensi mereka, being in the world, di mana gejala-gejala yang menghilang dianggap hanyalah sebagai efek samping dari pengalaman tersebut. Selain itu, May juga beranggapan bahwa terapi dapat juga dirasakan sebagian dari agama, sebagian dari ilmu pengetahuan, dan sebagian lagi dari hubungan pertemanan. Perlu diperhatikan bahwa hubungan pertemanan yang dimaksud May di sini bukanlah hubungan pertemanan yang biasa, melainkan menuntut terapis untuk menjadi sangat terbuka, tidak berbasa-basi terlalu banyak, serta dapat menantang pasien. Hubungan pertemanan ini dipercayai oleh May sebagai bersifat terapeutik dan dampak perubahannya tidak berhubungan dengan pendekatan terapis atau segala orientasi teoritis yang mungkin mereka miliki. Dalam prakteknya sendiri, May memberikan banyak pertanyaan kepada pasiennya untuk memahami bagaimana masa kanak-kanak pasiennya dan selanjutnya memberikan pasiennya saran atas kemungkinan-kemungkinan makna yang dapat menjawab hasil perilakunya di saat ini. Adapun kelebihan dan kekurangan teori May. Yang pertama, kelebihan teori May ini cukup berpengaruh sebagai metode psikoterapi. May memiliki kemampuan untuk menyentuh perasaan pembaca di tingkat yang personal juga dengan upaya untuk terhubung dengan sisi kemanusiaan pembaca. Lalu pandangan May ini juga mengenai kemanusiaan lebih luas dan dalam dibandingkan pandangan sebagian besar ahli teori kepribadian lainnya. Terakhir, May telah menangani masalah-masalah kepribadian yang bersifat kompleks dan juga tidak berusaha untuk menyederhanakan konsep dari kepribadian manusia.
Lalu, apa kekurangan teori Rollo May? Kekurangan teori Rollo May ini, yang pertama, penggunaan konsep-konsep dalam pandangan Rollo May ini terkadang tidak konsisten dan membingungkan pembaca. Lalu, May juga mengabaikan beberapa aspek penting dalam kepribadian, seperti perkembangan kognisi, lalu pembelajaran, serta motivasi. May juga tidak pernah menyampaikan definisi operasional dari istilah-istilah kecemasan, rasa bersalah, intensionalitas, kehendak, dan takdir. Lalu teori May ini juga cukup lemah jika digunakan untuk sebagai panduan praktis dalam bertindak. Pada kenyataannya, May juga tidak keberatan saat dipanggil dengan sebutan filsuf dan bahkan sering menyebut dirinya sendiri sebagai filsuf terapis. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.